Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Masih membahas tentang prediksi soal ujian sekolah matematika umum SMA tahun 2022-2023. Ini merupakan video part kelima. Jadi anak-anakku semua, jangan lupa tonton video part 1, 2, 3 sampai dengan 4, dan kemudian video part kelima ini jangan lupa ditonton untuk mempermudah kalian dalam membahas ujian sekolah. Jadi selamat nanti kalau misalkan di hari Rabu ya, berarti ya kemungkinannya. Oke, kalian akan ujian sekolah. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut saja ke soalnya. Jadi jangan lupa tonton video-video sebelumnya. Jika ada kesalahan dalam hal pembahasan bisa layangkan di kolom deskripsinya, layang komentar dong, bukan deskripsi. Kemudian kita coba lihat. Jangan lupa mengerjakan semua jenis latihan-latihannya yang sudah diberikan untuk membuat menjadi mahir. Nah, jangan lupa ya. Nah, mengerjakan latihan itu akan membuat kalian lebih memahami dalam setiap soal-soal yang nanti kalian akan hadapi. Nah, ini akan sebagai referensi dalam hal pembelajaran anak-anakku sekalian. Oke, soal berikutnya adalah kemarin kita sudah membahas prediksi ke video part keempat ya. Nah, tentang diferensial. Sekarang kita masuk ke soal integral. Nah, soal integral ini, maka cara yang pertama adalah yang dilakukan adalah pertama menuliskan dulu. Nah, berarti integral x pangkat 3 kemudian 10 min x ya pangkat 4 kemudian dx. Nah, kemudian pangkatnya berapa nih? Nah, ini kan pangkatnya 1 karena nggak ditulis. Satu paket ya, 10 dikurang x pangkat 4 satu paket. Jadi 1 per, nah di sini sebenarnya angka 2, maka di sini per 2. Gitu, jangan lupa. Nah, biasanya kalau ada soal kayak gini kita mensubstitusi. Jadi kita misalkan U-nya itu adalah 10 min X pangkat 4. Jadi pangkat yang tertinggi biasanya. Kemudian berarti DU turunannya 10 turunin 0, 4 ini min X pangkat 4 jadi kan min 4 X pangkat 3 DX. Gitu ya. Jadi kalau ditanyain DX-nya, nah ditanyain DX-nya apa? Nah, sama saja DU per min 4X pangkat 3. Jadi secara penulisannya bisa menjadi X pangkat 3, ini jadi U pangkatnya setengah. Kemudian DX-nya menjadi DU per min 4X pangkat 3. Nah, ini ada yang sama. Sama kita coret. Nah, satu di bawah, satu di atas nih. Coret, maka menyisakan integral U pangkat setengah, nah DU. Nah, ini kan di bawahnya min 4, berarti bisa tulis di luar 1 per, nah ini jadi min, karena di bawah letaknya ya. Nah, integral kalau kayak gini gampang caranya, maka min 1 per 4, buka kurung, setengahnya ya, dikalikan, ini jangan lupa ditambah ya, ditambah dulu. Kalau turunan itu dikurangin, tapi kalau integral justru ditambah. Jadi ini setengah ditambah, jadi kayak setengah ditambah 1. Berarti kan sama aja setengah ditambah 2 per 2, karena penyebutnya 2, jadi 3 per 2. Nah, kalau dalam integral itu dibalik. Jadi 2 per 3, kemudian U pangkat 3 per 2. Nah, ini gitu ya. Jangan lupa plus C. Nah, ini kita tulis min 1/4, buka kurung, 2 per 3. Nah, ini biasanya kalau pangkat 3 per 2 begini menjadi U kali U pangkat setengah. Yang ini nih, ini pangkat 1, ini pangkat setengahnya. Kemudian kurung tutup ditambah dengan C. Kemudian kita balik ya. Dan kita balik nilainya sama dengan, ini kalau dikalikan minus, ini coret ya, bisa dicoret kan yang ini. Ini coret, ini 1, ini 2. Jadi minus 1 per 6. 1 per 6 U. U-nya siapa? U-nya tadi adalah 10 min X pangkat 4. Kemudian U pangkat setengah itu sama saja akar. Akar
U. Nah, U-nya itu adalah 10 min X pangkat 4. Nah, oke ya, jangan lupa nanti ditambah C. Nah, seperti itu. Kalau mungkin pangkatnya. Oke, lagi azan, kita coba hentikan dulu sebentar, nanti kita teruskan. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi kita lihat, kita bahas yang mana nih ya? Mana saja sih? Kita coba yang ini ya. Ini caranya sama saja nih anak. Ya, jadi yang kita misalkan adalah U-nya adalah 8 dikurang 4X pangkat 3. Nah, gitu ya. Ini. Kemudian kalau diturunkan EU jadinya. Kemudian 0, kalau usah ditulis 3 kali ini jadi min 4, jadi min 12 ya. 3 kali 4 kan 12. X pangkat 2 dx. Jadi kalau ditanya dx-nya sama dengan du per min 12 X pangkat 2. Itu. Nah, ini jadi kalau dibuat integralnya, integral 6X pangkat 2. Kemudian ini nanti jadi U pangkat setengah ya. dx-nya itu nanti berubah menjadi du per min 12 X pangkat 2. Nah, ini jadi pemisalannya seperti ini. Kemudian kita coret ini sama-sama ini. Nah, ini dapatnya min 2 ya sisanya. Maka diintegral min 2-nya taruh di sini, min setengah. Karena kan di bawah letaknya. Kalau di atas ya dapatnya 2. Ya, jadi min 2. Ini jadinya sisanya adalah U pangkat setengah du. Nah, ini kalau diintegral jangan lupa caranya sama, ini min setengah. Gitu. Kemudian jangan lupa ditambah juga ya. Kalau ditambah nanti kan jadi 3 per 2 dibalik 2 per 3. Kemudian U pangkat 3 per 2. U 3 per 2 itu kan U1 dikali U setengah. Sama prosesnya sama ini. Jadi langsung Bapak langsung kan ini ya, tambah C ya. Nah, langsung C. Nah, kemudian kalau ini kan bisa dicoret. Nah, sisanya adalah min 1 per 3. Nah, U-nya itu siapa? U-nya itu adalah 8 dikurang 4X pangkat 3. Nah, ini akar setengah ya. Akar setengah jadinya kan kayak gini. 8 min 4X pangkat 3. Pangkat setengah, sorry. Bukan akar setengah. Jadinya nanti akar. Ditambah dengan C. Inilah jawabannya. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Nah, ini soalnya. Kalau bentuknya seperti ini pengurangan ya. Ini kan pengurangan, bukan perkalian. Jadi pecah saja biasa. Jadi integral 3 per 4 boleh taruh di luar. Sini 3 per 4 nya. 3 per 4 X pangkat 2 dx. Nah, dikurang 3 integral X pangkat 4 dx. Jadi bisa pecah kayak begini. Simple lah hitungannya. Kalau perkalian itu. Jadi ini 3 per 4. Jangan lupa 2 ditambah 1 3. Jadi pangkatnya jadi dibalik 1 per 3. Kemudian X pangkat 3. Dikurang. Ini jadi 3. 4. Tambah 1 5. Jadi 1 per 5. Kemudian ini ditulis X pangkat 5. Jangan lupa ada C. Ini bisa dicoret ya. Yang ini dicoret. Sama-sama dibagi, berarti dapatnya tinggal 1 per 4 X pangkat 3 dikurang 3 per 5 X pangkat 5 tambah C. Ini jawabannya. Biasanya kalau mau difaktorkan ya boleh. Kalau faktorkan sama-sama punya X pangkat 3 karena paling kecil. Nanti sisanya ditulis. Biasanya sih jawabannya hanya berupa seperti ini. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini, Pak? Nah, ini pangkat seperti ini. Nah, dua cara. Pertama, dimisalkan juga boleh. Kemudian nanti hasilnya berapa? Nah, gitu. Jadi ya, sama dipangkatkan atau dipangkatkan langsung dulu juga nggak masalah. Jadi kayak misalkan
kalau misalkan di integral langsung, berarti kan integral buka kurung ini dikuadratkan kan, 3 dikuadratkan kan 9. Ini tandanya minus, ya minus. 3 kali 2 kali 2, 3 kali 2 kan 6. Berarti 6 akar 2x. Kemudian selalu plus belakangnya. Nah, kalau ini dikuadratkan tinggal 2x saja. Kurung tutup dx. Nah, ini integralnya kayak gini, itu satu-satu boleh. Jadi kayak integral 9 dx dikurang 6 integral 2x pangkat setengah dx. Kan pangkat setengah langsung dipisah ya. Ditambah 2 integral x dx. Gitu jadi bisa. Nah, berarti kalau ini kan nggak ada, jadi ada x gitu. Nah, kemudian dikurang 6. Nah, integral kayak gini gimana nih? Nah, ini jangan lupa ditambah dulu. Jadi 3/2 nanti dibalik 2/3. Kemudian 2x-nya, nah ini 2x-nya kan seperturunan. Jadi kalau diturunkan kan 2. 2x diturunin 2, jadi seperturunan. Jadi 1/2 dikali dengan 2x pangkat 3/2 atau 2x kali akar 2x. Kan penulisannya kan kayak gitu. Kemudian ditambah dengan, nah ini juga sama nih. Ini 2x tambah 1. Ini kan pangkat 1. 1 tambah 1 2 dibalik 1/2. Harus dibalik ya. Kemudian jadi x pangkat kalau x diturunin 1 jadi 1/1 nggak ngaruh. Dan x pangkat 1 jadi x pangkat 2 ditambah dengan c. Nanti saya jelaskan, ini selesaikan dulu ya. Ini jadi 9x. Ini dicoret nih. Yang bisa dicoretkan ini ya. Ini coret habis, berarti tinggal 2. Berarti dikurang 2 kali 2 4 ya, langsung nih 4. Nah, 4x akar 2x. Nah, terus ditambah, dicoret ya. Jadi tinggal x pangkat 2 plus c. Dan penurutannya kan biasanya urut ya, berarti kan x kuadrat ditambah 9x kurang 4x akar 2x plus c. Nah, nih prinsipnya jadi jawabannya ini ya. Ini jawaban akhirnya. Nah, kalau di prinsip dari integral, kayak misalkan integral ax pangkat n dx. Nah, ini jadinya jawabannya apa? Nah, jawabannya maka a-nya kan ini angka, berarti angka biasa. Kemudian per pangkatnya jangan lupa nih n ditambah 1. Kemudian x n ditambah 1. Jangan lupa juga seperturunannya. Jadi jangan lupa nanti ada seperturunannya dikali 1/x turunan. Nah, ditambah c, jangan lupa. Ini rumusnya ya, kayak begitu cara gampangnya. Nah, ini yang tadi kita buktikan, yang ini soalnya kayak integral 2x pangkat setengah dx. Ini yang Bapak bahas yang ini ya. Nah, ini berarti kan depannya nggak ada, berarti 1. Depannya kan 1 ini. 2x di dalam ya, di dalam kurung ya. Terus setengah tambah 1, kan rumus tadi begitu kan. Kemudian 2x pangkat setengah tambah 1 dikali seperturunannya. Ya, seperturunannya 2x kan kalau diturunin 2. Nah, ditambah dengan c. Nah, gitu. Kemudian jawabannya berarti ini kan 1 ditambah setengah 3/2. Kalau dibalik kan 2/3. Makanya tadi Bapak langsung balik 2/3. Setengah yang di belakang kita taruh depan. Perkalian. Kemudian ini harusnya kan penulisannya kan 2x pangkat 3/2. Jadi 2x dikali 2x pangkat setengah ditambah dengan c. Atau ini bisa dicoret jadi 1/3. 2x tetap 2x. Kemudian ini jadi akar 2x ditambah c. Nah, ini jadi yang dimaksud dalam soal tuh yang ini gitu, kalau ada c nya gitu ya.
Itu kalau untuk integral. Nah, untuk lebih lanjut lagi integral Bapak juga sudah ada videonya. Jadi anak-anak sekalian juga bisa melihat atau menonton videonya. Diulang-ulang lagi ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal mengenai ini dimensi 3. Nah, ini masih hangat ya, ini kelas 12 ini. Diketahui kubus A, B, C, D, F. Nah, Bapak bikin dulu nih. Jadi kalian kan soalnya begini, nggak ada gambarnya pastinya, jarang sekali. Berarti ini A, kemudian ini B, kemudian ini C, kemudian ini D. Jadi urut ya. Nah, maka di sini pun juga harus dibuat urut. Maka di sini E dulu, nggak boleh F ke sini, langsung ke sini. F, G, H. Jadi kalau arahnya seperti ini putarannya, maka yang bawah putaran sebelah atasnya juga sama. Jadi nggak boleh yang satu putarannya searah jarum jam, ya yang satunya berlawanan jarum jam, nggak boleh. Gitu. Atau satunya arahnya ke kanan, satunya ke kiri, nggak boleh. Jadi dua-duanya ke kanan atau dua-duanya ke kiri. Silahkan lakukan penulisannya tersebut. Atau bisa juga nulisnya A, B langsung ke atas, C, D juga boleh. Jadi tapi umumnya saja membuatnya A, B, C, D seperti ini. Ya, kalau sudah kita lanjut ke soalnya. Nah ini soalnya Bapak buat mirip seperti soal yang ada di ujian sebelumnya. Nah, ujian sebelumnya ya. Jadi ada titik potong P di mana AH dengan ED. Nah, berarti AH dengan ED. Jadi kita buat garisnya nih. Kita tambahkan garis. Atau kita buat garis saja ini. Desain kita tambahkan misalkan insert. Nah, kemudian shape. Dan kita buat garis. Nah, ini garisnya. Jadi kita buat garis seperti ini dari titik ini. Oke, itu garisnya. Kemudian itu adalah garis AH. Kemudian dengan ED. ED juga buat perpotongannya. Kita bikin ED juga. Jadi ED kita bikin potongannya. Waduh, berantakan. Oke. Nah ini kita hilangkan dulu jack. Kemudian insert, kemudian shape-nya, garisnya. Ini garisnya sebenarnya juga biar lurus aja. Nah ini kita kasih namanya adalah P. Nah ini P. Jadi ini P. Kemudian titik potongnya ya. Kemudian Q adalah perpotongan FH dengan EG. FH dengan EG. Maka kita buat juga kembali nih. Nih, jadi kita buat coba biar lurus gitu ya. F dengan H. Kita tarik garis ini. Nah, F. Kemudian kita buat lagi. Dari sini E ke G atau G ke E. Oke. Nah, ini potongannya, garisannya. Udah jelas ya? Kelihatan kan? Udah lebih baik. Ini adalah garis Q. Nah, ada titik potong. Gitu ya. Jarak yang ditanya adalah jarak B ke PQ. B ke PQ. Nah, berarti kan ini kita tarik garis lagi. Ini kita buat insert. Kemudian shape-nya. Kemudian kita kasih garis. Nah, ini. Jadi garis ini nih. Nah ini sampai ke ini. Nah ini kemudian kita kasih warna apalah, kita warnain yang tebelan dikit, merah. Nah gitu ya. Nah ini kemudian nanti ditarik garis juga jarak B ke PQ. Nah B ke PQ kan berarti kan ini dari B ini, mintanya dari sini. Nah ini kalau mintanya begini kan tariknya kan harus lurus. Nah ini dibuat lurus. Nah, ini nanti dia siku-siku nih, ya. Di sini nanti garisnya siku-siku. Nah, ini kita misalkan warna merah lah. Nah, ini siku-siku nih. Jadi di sininya. Oke. Nah, ini yang ditanyanya misalkan namanya adalah PQR. Nah, ini R-nya. Jadi yang dimaksud adalah panjang B ke R-nya. Berapa? Gitu. Nah, sebenarnya kalau mau digambar lagi, ini tarik garis dulu. Yang paling gampang itu adalah tarik garis kita B ke
Q lah. Nah, dari B ke Q ini ditarik garis. Kemudian kita buat yang berikutnya juga sama. Dari B ke P. Nah, ini nanti kan dapat segitiganya. Nah, segitiga yang dimaksud dalam soal itu, nah itu nanti berupa segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki? Nah, kenapa sama kaki? Ini sama jaraknya. B ke P sama B ke Q itu adalah jarak ke pusat. Nah, pusat ini kan pusat. Ini juga ke pusat. Nah, kita udah tahu ya, pernah belajar kan ya. Ini kalau misalkan segitiganya saya anggap seperti ini, kemudian ini saya tarik garis seperti ini, kemudian satu lagi ini kan sama kaki nih. Nah, ini adalah yang P-nya, ini adalah Q-nya, ini adalah B yang dimaksud dalam soal. Nah, ini jaraknya. Nah, ini jaraknya nih. Ini kita maksud adalah R-nya yang ini. Nah, gitu yang dimaksud adalah R-nya. Nah, untuk mendapatkan nilainya berapa? Kan panjangnya sudah dikasih tahu 10. Nah, Bapak pernah menjelaskan untuk mencari jarak B ke Q, B ke P kan jarak ke pusat tuh ya. Nah, itu jarak ke pusat kan rumusnya adalah setengah akar 6 dari R. Nah, R itu rusuk. Pada rusuk kita 10. Maka 10 dikali setengah berarti 5 ya. Berarti 5 akar 6 cm. Ini juga sama, 5 akar 6 cm. Nah, jarak P ke Q berapa? B ke Q. Nah, ini keberatan kalau kita buat tarik garis, ini garisnya nih, lurus nih. Ini siku-siku nih, tarik garis ini nih. Nah, ini kan tengah-tengah, karena ini tengah-tengah. Maka ini juga tengah, ini juga tengah. Nah, ini kita tarik juga nih ke sini. Nah, ini. Nah, ini kan ke tengah juga. Jadi ini sebenarnya segitiganya segitiga sama kaki lagi, tapi siku-siku juga. Nah, ini ibaratnya kan kayak jarak, misalkan ini namanya apa ya? P aksen lah. Jadi P ke Q dengan P aksen ke Q dengan P aksen ke P itu sama jaraknya. Ya. Berarti kan panjangnya sama saja, ini 5. Kenapa 5? Karena A ke E itu 10 rusuknya, ini kan tengah-tengah. Berarti ke bawah 5, ke atas 5. Berarti ini 5 juga. Nah, ini kalau ini kan rusuknya seolah-olah sama, berarti P ke Q itu 5 akar 2. Kayak sama ini ini mencari diagonal sisi. Nah, rusuknya sudah ada, berarti DS-nya adalah DR akar 2. Nah, berarti di sini jarak dari sini, dari ujung ke ujung, itu adalah 5 akar 2. Nah, yang ditanya dalam soal itu adalah B ke R-nya. B ke R-nya berapa? Nah, kan kalau kita ambil separohnya, ini kita ambil separohnya di sini. Ini kan jadi segitiga siku-siku, siku-sikunya di R. Ini adalah Q, ini adalah B. Nah, yang ditanya dalam soal kan ini. Nah, sementara kita sudah tahu nilainya masing-masing. Ini adalah setengahnya, berarti 5 per 2 akar 2. Kalau bulat ya, misalkan 6. Ya, 6 bagi 2, 3. Jadi 3 akar 2. Berarti yang di sini adalah 5 akar 6. Nah, gitu. Jadi nanti tinggal di ini kan sisi miringnya sudah ada. Maka formatnya akar dikurang, gitu ya. Berarti sisi miring dulu. 5 akar 6 dikuadratkan dikurang 5 per 2 akar 2 dikuadratkan. Nah, ini kan di akar, ini dapatnya. Ini namanya BR. Nah, berarti sama dengan akar 5 dikuadratkan 25. 25 kali 6 karena akarnya hilang. Tuh, dikurang. Ini dapatnya adalah 25 per 4 dikali akar 2 dikuadratkan 2. Nah, ini ada yang bisa dicoret. Coret, ini 1, ini 2. Maka dapat hasilnya adalah 150 dikurang 25 per 2. Kemudian di akar. Nah, ini biar nggak salah. Nah, jadi kan kalau pengurangannya bagaimana? Jadi ini kan kalau dihitung
150 kali 2. Kenapa dikali 2? Karena di sini adalah pecahannya dalam bentuk pangkatnya penyebutnya 2 ya. Berarti kan sama saja 300 per 2. Nah, dikurangin 25 per 2 gitu ya. Nah, kalau dihitung kan dapatnya adalah 275. Nah, ini. Nah, kemudian kita hitung 275 per 2. Nah, ini di akar berapa? Nah, cara pengakaran kayak begini ini agak sulit. Nah, caranya biar gampang. Ya, ini dikali akar 2, atasnya, bawahnya juga dikali akar 2. Jadi ibaratnya gitu. Nah, kalau bawahnya akar 2 dikali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu 2. Nah, ini 275 dikali akar 2. Nah, kita tahunya adalah 275 itu berapa kali berapa? 275 itu 25 kali berapa? Kalau 100 25-nya 4. Kalau 200 25-nya 8. 75 25-nya 3. Jadi 8 tambah 3 11. Berarti sama saja 25 kali 11 gitu ya. Itu 25 kali akar 25 kali akar 11 kali akar 2. Maka kita dapatkan nilainya nanti hasilnya sama dengan BR sama dengan 5 per 2 akar 22. Nih, satuannya cm. Atau bisa juga menggunakan cara seperti ini nih, yang paling enak kalau yang Bapak sering lakukan. Artinya Bapak sering mempraktekkan cara seperti ini. Gimana caranya, Pak? Nah, ini dia. Ini 5 per 2 ini kali 1 karena dia paling kecil ya. Nah, ini bisa ditulis 5 itu adalah 5 per 2 dikali 2 kan? Nah, coba 5 per 2 kali 2. Nah, akar 6 di sini ada akar 2, berarti adalah akar 2 kali akar 3. Nah, jadi yang sama penulisannya ini. Sama ini nih, ini sama penulisannya. Sama kan? Nah, maka ini jawabannya juga nanti 5 per 2 akar 2. Nah, masalahnya sisanya apa? Ini sisanya 1, ini sisanya 2 sama 3. Kalau dikuadratkan ini nilainya 1, ini nilainya 4, ini nilainya 3. Kalau dikali dapatnya jadi 12. Ini 12. Kan kalau sisi miring sudah ada kan dikurangin ya. Berarti dikuranginnya adalah 12 dikurangin 1. 12 kurang 1 kan 11. Berarti dikali akar 11. Maka jawabannya nanti di atas nih saya tulis 5 per 2 akar 22. Sama toh jawabannya? Nah, lebih simpel ya. Gitu. Jadi bisa pakai cara seperti itu. Berapa kali lipatnya. Itu trik dalam menghitung berbasis segitiga siku-siku gitu. Jadi Pitagoras. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada kubus ABCD lagi, nah kubusnya sama lagi, kita kasih nama lagi A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, E, kemudian F, G, kemudian H. Nah, ini panjang rusuknya ini. Jadi masing-masing panjang rusuknya. Yang ditanya jarak A ke G. Mana tuh jarak A ke G? Ya. Jarak A ke G itu nama lainnya apa? Diagonal. Ayo apa? Diagonal ruang. Diagonal ruang atau DR. Diagonal ruang rumusnya apa? Diagonal ruang tuh rumusnya R akar 3. Kita sudah punya R-nya, berarti 3 akar 10 kali akar 3. Maka kita dapat 3 akar 10 kali 3, 30 cm. Nah, gampang ya. Oke, kemudian lagi. Masih rusuknya 3 akar 10, jarak A ke F. A ke F itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. A ke F itu biasanya disebut diagonal sisi atau diagonal
bidang. Nah, bidang apa? Bidang ABFE. Nah, sisi apa? Sisi ABFE. Makanya disebutkan itu. Rumusnya apa? Rumusnya adalah R akar 2 gitu. Nah, kita sudah punya R-nya 3 akar 10 dikali akar 2. Maka dapatnya 3 akar 20. Nah, 20 bisa sederhana lagi ya. 20 itu adalah akar 4 kali akar 5. Akar 4 kan 2 ya. 3 kali 2 kali akar 5. Sehingga kita dapat nilainya adalah 6 akar 5 cm. Itu panjang diagonal sisinya. Jangan lupa nih, kalau kayak tadi seperti informasi tadi jarak ke pusat itu berarti R dibagi 2 akar 6. Jadi cara saya seperti itu, jangan sampai lupa ya nak ya. Semoga bermanfaat. Yuk kita satu lagi soal lah untuk nanti pembahasan berikutnya. Kita biar jangan panjang-panjang ya durasinya, biar nontonnya juga nggak membosankan gitu ya. Kita lanjut. Daftar distribusi frekuensi pada tabel di bawah ini menunjukkan nilai ujian suatu pelajaran. Jika 60% siswa dinyatakan lulus, nah persentage. Nah, ini berarti kita ngomongin tentang persentil. Persentil. Nah, ingat ya pelajaran statistika. Tentu masih ingat dong, jangan lupa ya, bahaya nih. Nilai terendah yang dinyatakan lulus. Kalau yang 60% dinyatakan lulus, maka sisanya tidak lulus. Sisanya berapa? Sisanya yang 40%, karena 60% kan ke atasnya. Berarti yang pertamanya lagi kita carinya F-kum dulu. F kumulatif, yaitu caranya 8 pindah 8 tambah 22, jadi 30 tambah 50 jadi 80, 80 tambah 70 150, 150 tambah 8 tambah 28 178, 78 tambah 22 200, ya kan? Berarti kita hitung 40%-nya. Nah, 40%. Ya, kenapa yang dihitung yang itu? Kan kita bisa menghitungnya dari yang atas. Jadi dari yang tidak lulusnya. Berarti kita hitung 40% dari 200. Maka dapatnya adalah 80 siswa. 80 siswa ada di mana? Nah, ini kelas 80 siswa. Kita beri warna kuning. Berarti yang ini. Nah, oke, diwarnain. Nah, ini letaknya nih. Oke ya, letaknya. Nah, kalau kayak gitu berarti kita hitungnya di sini. Maka ini sisanya nih. Nah, yang ini adalah yang 10% lulus. Yang ini berarti 40%. 40% yang tidak lulus. Nah, kan ini kan ada batasan nilainya tentunya. Batasan nilainya berapa? Nah, itu kita bisa cari. Berarti nilai yang dimaksud, nah, berarti adalah persentil ke 40. Sama dengan, nah, persentil ke 40 berarti hitungannya gimana? Pertama tepi bawahnya dulu. Tepi bawahnya kan 55 atau 54 ditambah 0,5. 54,5 ditambah nilai yang tadi kita hitung kan 80 dikurangin F-kumnya. F-kumnya sebelumnya adalah 30, berarti dikurangin 30 dibagi dengan frekuensi dia. Frekuensi dia adalah 50, tulis 50 dikali dengan panjang interval atau panjang kelasnya, tinggal 55 dikurang 45 saja lah, 10. Oke ya, kalau dihitung berarti ini kan 54,5 ditambah 80 dikurang 30 kan 50 ya. 50 per 50 kan 1. Berarti ini 1. Nah, ini 1 dikali 10. Nah, ini 10. Nah, berarti hitungannya tetap 10 ya. Jadi dapatnya adalah 64,5. Jadi skor minimalnya, skor terendah untuk dinyatakan lulus adalah 64,5. Jadi diantara ini. Nah, ini nah. Jadi kan makanya disebut batasannya di sini. Nah, nilainya. Itu ya. Kita sudah dapat ya. Nah, untuk soal berikutnya ini adalah untuk latihan anak-anakku sekalian. Nah, jadi soal yang tadi tuh, kalau misalkan siswa ini nyatakan remedial, 30% jumlah siswa
yang ada harus mengikuti remedial, maka batas minimalnya berapa? Ingat, jadi harus hati-hati dengan kalimat ya. Kalau tadi dinyatakan tidak lulusnya 60, maka 60 yang digunakan. Kalau misalkan ini 60% siswa dinyatakan tidak lulus, ya itu 60 yang digunakan. Ya, jadi justru yang ketidakberhasilan itu yang digunakan nilai terendahnya. Kenapa? Gitu. Oke, demikian pembahasan kita kali ini untuk prediksi soal ujian sekolah mengenai matematika umum. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga menjadi referensi, dan semoga mempermudah kalian dalam menghadapi ujian sekolah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ahmed berbagi untuk menginspirasi.